selamat sore sedulur Purwakala. Berjumpa kembali dengan saya Ani di Ruang Belajar Purwakala. Hari ini yang pengen saya share adalah kegiatan saya hari ini di Ruang Belajar Purwakala. Seperti biasa, kita melatih menari anak-anak Ruang Belajar Purwakala. Tapi kalau yang belajar hari ini itu khusus untuk anak-anak yang mau pentas di bulan Mei dari anak-anak SMK Negeri 1 Bokateja. Jadi mereka tergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 anak. Ada Aca, Salsa, Lintang, terus satunya ada lagi Eta. Nah, mereka berempat membentuk sebuah grup dan belajar di Ruang Belajar Purwakala yang insya Allah akan pentas di bulan Mei. Hari ini kita belajar menarinya itu tari garapan, namanya tari Jala Bumi. Jadi tarian ini itu menceritakan tentang Desa Kedung Benda yang Desa Kedung Benda itu lokasinya adalah sebelah dari Desa Bokol. Ruang Belajar Purwakala terletak di Desa Bokol dan Desa Kedung Benda adalah tetangga desanya Desa Bokol. Jadi tarian ini menceritakan tentang apa itu Desa Kedung Benda gitu. Jadi di Kedung Benda itu ada sebuah peninggalan bersejarah yaitu Lingga Yoni. Kemudian di Kedung Benda juga ada yang namanya Tempuran Congot, yaitu bertemunya Sungai Klawing dan Sungai Serayu. Jadi tarian ini menceritakan tentang Desa Kedung Benda, dan karena di Desa Kedung Benda ini masuk di Kabupaten Purbalingga, jadi di tarian ini juga ada gitu ya, di bagian akhir itu ada sebuah lirik yang menggambarkan tentang Purbalingga, tentang Purbalingga saat ini. Jadi liriknya tuh kayak gini: ayo pada dolan maring Purbalingga, rame-rame alus dalane penak ngodene. Nah, itu kebetulan memang Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang itu memang programnya itu alus dalane penak ngodene. Jadi program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati gitu dimasukkan ke tarian Jala Bumi gitu ya. Ayo pada dolan maring Purbalingga, rame-rame alus dalane penak ngodene, ayam tentrem Purbalingga berbudaya, aja kelalen dolan maring desa-desa. Nah, desa-desa yang dimaksud itu maksudnya Desa Kedung Benda yang lokasinya ning antara Kali Klawing Kali Serayu, gagalan perkasa kaya bupatine. Nah, karena lokasinya diapit oleh Sungai Klawing dan Sungai Serayu yang sungai kan mengaliri air gitu ya. Jadi kalau melihat air nih, air tuh sumber kehidupannya manusia tuh gagah banget gitu ya, memberi kehidupan. Nah, gagah lan perkasa kayak bupatine. Semoga bupati dan wakil bupati juga gambarannya kayak gitu loh, gagah dan perkasa, bisa mengayomi masyarakat gitu, masyarakat Purbalingga terutama di Desa Kedung Benda itu bisa makmur, sejahtera gitu lah ya, tentram, damai ya, seperti doa layaknya semua orang gitu ya terhadap desanya. Jadi tadi kita sudah ngulik dan berlatih bersama dengan anak-anak SMK Negeri 1 Bokateja. Hari ini juga saya ngelatih nggak sendirian, saya sama Nanda. Kita berdua bareng-bareng gitu ya mengeksekusi tarian ini kepada anak-anak dari SMK Negeri 1 Bokateja. Dan ngomong-ngomong masalah menari gitu, yang saya tekankan kepada anak-anak ketika menari itu bukan cuman bagaimana teknik kita betul gitu, wiraga kita betul, tapi bagaimana kita juga bisa mengenakan tarian. Kayak orang nyanyi kita bisa mengenakan lagu, nah sama kalau kita nari juga kita bisa mengenakan tarian itu, jadi orang melihat kita tuh asik gitu. Terus juga selain itu paling penting gitu ya dalam sebuah tarian adalah wirasa, bagaimana tarian itu menyatu gitu loh sama penarinya. Kadang misal nari tapi kita tuh kerasanya tuh kayak misah gitu, nggak ngeblend antara penari terus sama musiknya. Jadi yang saya tekankan kepada anak-anak, bagaimana musik itu, tarian itu masuk ke diri mereka, terus mereka juga paham gitu. Jadi antara mereka nari, hatinya, musiknya, jadi mereka tuh bersatu padu kayak memang
udah mix and match banget gitu ya, udah jodohnya gitu. Jadi kalau orang ngeliat tuh enak gitu. Nah terus tadi kita latihan itu dimulai dari jam 11, terus tadi kita selesai di jam setengah 3. Tadi kita udah mulai dari awal gerakan sampai alhamdulillah tadi udah sekitar di menit keempat, alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak di SMK Negeri 1 Bokat Eja ini yang belajar sama kita ya, Salsa, Aca, Lintang, Eta itu termasuk anak-anak yang gampang gitu ya buat menghafal, nggak termasuk yang sulit gitu. Kayak misal Aca nih, Aca meskipun dia kecil gitu ya, tapi dia tuh kemampuannya banyak kayak dia bisa roll depan, terus kayang. Nah itu juga dalam sebuah tarian bisa kita pakai gerak-gerakan itu buat jadi keyword. Karena kalau misal kita perform terus kayak ada surprise tersendiri, itu biasanya tuh kayak menarik perhatian audiens biar terus-terusan nonton. Kan kadang misal udah di pertengahan penonton udah mulai bosen gitu sama gerakannya. Nah menurut saya itu juga perlu gitu ya, kita kasih beberapa kejutan gitu ya, kejutan untuk penonton biar kayaknya tuh penonton tuh akhirnya nggak bosan, karena abis ini apalagi ya, kira-kira abis ini apalagi ya. Terus ada juga salsa juga sama kayak Aca, meskipun dia kecil tapi untuk wiraganya dia lumayan oke. Jadi pemahamannya juga dia paling cepat di antara yang lain. Terus next ada Lintang. Lintang ini dia ini sebenarnya lumayan cepat, cuman kadang dia lupa aja. Meskipun dia cepat apal, tapi dia cepat lupa gitu ya. Tapi it's okay, dia termasuk yang mudah memahami gerakan, terus juga nggak ribet gitu ya. Kayak pindah pola lantai, pindah dari sana ke sini, kayak gitu dia bisa improve gerakan kaki tanpa harus diajarkan secara detail. Sama juga kayak Eta gitu ya. Eta juga cepet. Cuman bedanya Eta nih kadang dia tuh kosong gitu tatapan matanya, kadang tiba-tiba bengong pas lagi gerakan. Nah itu, tapi overall buat semuanya mereka anak-anak yang hebat. Semoga nanti performnya lancar di bulan Mei dan tarian ini bisa memberikan manfaat gitu ya buat yang nonton. Jadi yang nonton bukan cuman senang aja, karena di tarian ini juga sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kita menjaga alam kita gitu, khususnya di Desa Kedung Benda. Kayak warisan-warisan budaya yang ada di Desa Kedung Benda harus tetap terjaga, harus tetap terawat, dan harus tetap lestari. Jadi nggak cuma dijaga, dirawat, tapi generasi penerus tuh nggak tahu peninggalan sejarah yang ada di desanya. Nah makanya kenapa harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan agar penerus-penerus nih, terutama anak muda juga tahu di Kedung Benda ini peninggalannya apa aja. Terus situs bersejarah ini tuh fungsinya apa, ceritanya apa, terus filosofi di dalamnya itu apa. Karena setiap situs dan ditinggalkan itu ada nilai dan maknanya sendiri gitu ya. Pasti ada tujuan dari situs itu, ada pembelajaran yang ingin leluhur kita sampaikan untuk generasi penerusnya gitu ya. Rata-rata ya kita harus menjaga alamnya, terus kita harus melestarikan budayanya. Jangan sampai kita lupa fitrah kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Jangan sampai lupa, karena alam nggak butuh manusia, tapi manusia butuh alam. Tapi justru kadang kebalik, manusia seolah menjaga alam, padahal alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia yang tidak bisa hidup tanpa alam. Nah, ini juga filosofi yang selalu saya tekankan kepada anak-anak ruang belajar Purwakala. Karena di sini kalau misal kita cuma belajar menari, melestarikan budaya, tapi mereka tidak tahu makna dan arti dari budaya itu sendiri, juga percuma. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak, melestarikan budaya itu bukan semata-mata kita menari tari tradisional saja, tapi bagaimana kita tahu maknanya. Kita harus menjadi pribadi yang santun, bijak, dan berjiwa luhur. Dan yang pastinya saya selalu tekankan kepada anak-anak, kita harus menjaga alam kita. Karena kita tahu di era sekarang ini gitu ya, nggak usah jauh-jauh,
Di kabupaten saya sendiri sekarang di Purbalingga juga sedang ada bencana alam gitu yang ada di Serang. Nah, dari sini kita sebagai masyarakat Indonesia yang kita semua satu saudara gitu ya, kita satu saudara, kita ikut merasakan sedihnya. Nah, itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar kita tetap mengingat fitrah kita sebagai manusia yang kita harus menjaga alam kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oke, sedulur Purwakala, mungkin cerita itu yang bisa saya share hari ini. Tetap ikuti kegiatan yang ada di Ruang Belajar Purwakala. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan di-share ke semuanya biar kita yang di Ruang Belajar Purwakala kita semakin semangat lagi membagikan cerita-cerita kita. Terima kasih, saya Ani pamit. Salam budaya, lestari budayaku. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.